Recommender Systems oleh Dodi Wisaksono Sudiharto. Recommender Systems biasanya digunakan terutama pada aplikasi sosial media, contohnya Facebook. Secara personalisasi, Recommended Systems akan memberi saran berbasis pengalaman yang telah dilakukan seseorang. Contoh, pada Facebook, saran teman yang bisa dijadikan koneksi pertemanan. Secara umum, Recommender Systems dibagi dua. Yang pertama adalah Content Based, dan lainnya adalah Collaborative Filtering. Cara kerja Content Based Recommender Systems. Sebagai contoh, untuk Content Based, direkomendasikan film ke seorang username perempuan dan ada 6 judul film yang genrenya berbeda-beda. Dari historinya, dia baru mengaktifkan like untuk 3 film saja, yaitu Batman dan Superman, Guardian the Galaxy, Captain America Civil War. Sekiranya ada rekomendasi untuk user ini, maka film seperti apa yang akan diproses menggunakan Recommender Systems berbasis data yang ada, yaitu data terhadap 3 film yang sudah dirating oleh user tersebut. Ratingnya adalah ini, 2, 10, dan 8. Di sini akan ditulis lagi, 2, 10, dan 8. Langkah yang perlu dilakukan adalah membuat matriks berdasarkan yang sudah ditonton dan juga ratingnya, termasuk matriks untuk film yang belum ditonton. Berikut breakdown-nya di sebelah kanan. Jadi di sini adalah matriks yang sudah ditonton, di mana tanda 1 adalah untuk nilai genrenya. Contoh, Batman dan Superman, adventure dan superhero. Maka di sini dicontreng 1, yang lainnya adalah 0. Begitu yang lainnya juga. Mekanisme sebelumnya menandai dengan nilai 1 dan 0 itu adalah mekanisme yang disebut one hot encoding. Berikutnya adalah memberi bobot atau weighted. Weighted matrix ini didapatkan dengan mengkalikan dengan rating. Sebagai contoh sebelumnya, 2 dikalikan 1 yang ini, 10 dikalikan 1 8 dikalikan 1 yang ini, dan yang 1 yang ini. Sehingga didapat seperti ini. Lalu kemudian semua nilai per kolomnya dijumlahkan sehingga didapat matriks seperti ini. Lihat bagian yang bawah. 18 ini dijumlahkan dari 0, 10, dan 8 dijumlahkan semua jadi 18. Begitu yang lainnya juga kolom per kolom. Karena nilai 18, 12, 20, dan 10 cukup besar, pada matriks berikutnya nilai tersebut dinormalisasi biar lebih mudah dipahami. Jadi 0,3, 0,2, 0,33, dan 0,16. Kalau sebelumnya genrenya sudah dibuat one hot encoding, begitu juga untuk film-film yang belum ditonton, seperti yang Hitchhiker Guide to Galaxy, Batman Begins, dan Spider-Man. Namun di sini ratingnya belum diketahui. Rating tersebut bisa menggunakan nilai rating yang dijumlahkan sebelumnya dan telah dinormalisasi, yaitu yang ini, yang 0,3, 0,2, 0,33, dan 0,16. Ini dijadikan bobot untuk one hot encoding dari matriks film yang belum ditonton, sehingga hasilnya seperti yang di kanan ini. Dari nilai matriks yang sudah didapat, kemudian dijumlahkan baris per baris untuk mendapatkan prediksi ratingnya. Di sini didapatkan ternyata secara penjumlahan nilai yang Hitchhiker Guide to the Galaxy lebih besar daripada yang lainnya, sehingga kemungkinan besar untuk film yang akan direkomendasikan untuk ditonton oleh user wanita ini adalah yang Hitchhiker Guide to the Galaxy. Nah, ini adalah nilai yang tadi 0,66 sudah diberi beban sehingga menjadi 6,6. Yang lainnya juga gitu sama, diberi beban yang sama dengan yang nilai 6,6. Dan dari sini kita bisa melihat untuk film yang belum ditonton oleh user wanita ini, bagian yang inilah Hitchhiker Guide to the Galaxy dengan genre komedi, adventure, dan sci-fi adalah film yang sangat direkomendasikan untuk ditonton olehnya berbasis content-based recommender systems. Untuk collaborative filtering dibagi menjadi 2, yaitu user-based collaborative filtering dan item-based collaborative filtering. Untuk user-based collaborative filtering, rekomendasi adalah berbasis preferensi dari user yang mana preferensinya itu mirip dengan user yang lain.
Sebagai contoh, untuk user yang laki-laki ini, dia sudah melike 3 film. Film pertama adalah The Guardian of the Galaxy, yang kedua adalah Hitchhiker's Guide to the Galaxy, dan terakhir adalah film Batman Begins. Untuk yang wanita, preferensinya sama dengan laki-laki untuk 2 film ini, yaitu Hitchhiker's Guide to the Galaxy dan Batman Begins. Maka, apa yang akan direkomendasikan untuk user wanita ini? Jawabannya adalah yang Guardian to the Galaxy. Seperti ini. Nah, bagaimana kalau dengan item based collaborative filtering? Rekomendasi berbasis item based collaborative filtering lebih mengutamakan item yang sama, tapi lebih pada item yang populer di antara para user. Sehingga ada beberapa mekanisme yang berkaitan dengan matrix transformation yang perlu digunakan. Sebagai contoh, di sini ada beberapa film, diantaranya adalah Batman vs Superman, Guardian to the Galaxy, Captain America, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, sama Batman Begins. Beberapa user di sini ada laki-laki berkulit putih, laki-laki berkulit sawo, wanita pirang, dan wanita berambut merah. Yang paling bawah ini adalah active user, sedangkan user yang lainnya adalah user yang dianggap telah menonton dan memberi rating. Ada yang sudah rating 4, ini juga 4, ini juga 4 dari 5 film tersebut. Nah, yang active user ini baru menonton 3. Ketika dia hendak menonton satu lagi film, mana yang direkomendasikan untuknya berbasis item based collaborative filtering ini? Pertama yang perlu dilakukan adalah mengukur similarity antara active user dengan user-user tetangganya. Pengukuran itu dilakukan berbasis dengan rating yang sudah ada yang diketahui. Jadi hanya 3 film ini saja. Diukur similarity weight-nya. Pengukuran similarity weight-nya tersebut bisa dilakukan misal dengan Euclidean distance, Poisson correlation, cosinus similarity, atau yang lainnya. Nah, di sini anggaplah sudah diukur dan mendapatkan bobot antara 0,7, 0,9, 0,4 yang nanti similarity value ini akan dimasukkan ke dalam similarity matrix. Nah, untuk matrix yang ini adalah matrix ratings matrix subset. Bagaimana membentuknya? Membentuknya adalah dari perpotongan antara user dan film yang belum ditonton oleh active user. Nah, film yang belum dia tonton active user ini kan adalah Batman vs Superman dan Batman Begins. Nah, inilah yang nilai yang diambil 925 dan 87. Seperti ini. Nah, dari matriks ini kemudian diberi bobot. Bobotnya itu diambil dari similarity matrix yang tadi berasal daripada similarity value antara active user dengan user tetangganya, sehingga menjadi matrix weighted rating matrix ya, yang sebelah kanan ini. Nah, ini dibentuk daripada rating matrix subset, diberi bobot per barisnya dengan similarity matrix yang berasal dari similarity value. Nah, jadinya seperti ini. Nah, yang menarik di sini, ini kita bisa membentuk matrix transformasi. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini bisa digeser seperti ini nih. Nah, jadi ini ketahuan bobot rating dari tiap-tiap user tetangga dari active user. Jadi anggaplah yang lelaki kulit putih ini untuk Batman versus Superman adalah 36, yang untuk laki sawo matang itu 1,8 dan seterusnya. Nah, ini adalah matriks yang sama dengan seperti yang
ada di sebelah kiri ini. Nah, ini kemudian matriksnya ditransformasi menjadi rating and weight matrix. Caranya gimana? Kita lihat potongan antara film Batman versus Superman. Ini disukai sama 3 user tetangga dari active user. Nah, ini digabung 3 tetangga active user. Ini digabung berpotongan dengan nilai item yaitu film Batman and versus Superman. Nah, ininya dijumlah, dapatnya 8,9. Yang ini Batman Begins dipotong dengan user tetangga yang suka dan telah memberi rating pada film tersebut. Ada 2. Nah, ini dijumlah, dapatnya 12,1. Nah, untuk weight-nya sendiri, ini diambil dari similarity matrix. Nah, untuk yang lelaki sawo matang dan wanita pirang ini kan adalah nilai similarity value-nya 0,9 dan 0,7. Nah, ini jadi bobot. Yang ini yang 3 juga ini diambil, berarti semuanya jadi bobot. Kemudian nilai 12,1 ini dibagi dengan bobot ini. Yang 8,9 juga dibagi dengan bobot jumlah yang ini. Terakhir, didapat rekomendasi untuk si active user berupa matriks rekomendasi. Di sini terdapat beberapa nilai. Untuk Batman versus Superman nilainya adalah 4,4 ratingnya, sedangkan Batman Begins adalah 7,9. Sehingga berbasis item based collaborative filtering kita bisa tahu bahwa untuk active user ini direkomendasikan adalah film Batman Begins bila dia ingin menonton film yang keempat.